Mari kita lanjutkan lagi pembahasan soal-soal TOEFL-nya. Sebelumnya sudah dibahas bagian 1 sampai dengan 7. Sekarang kita lanjutkan ke bagian 8 tentang noun clause connectors. Simak videonya sampai selesai dan kerjakan latihannya di akhir video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome to this channel, Learning with Abi, Astad, and Umi. Here we learn English together. Sebelum dimulai, jangan lupa subscribe dulu ya, dan juga bunyikan loncengnya supaya ada notifikasi video-video terbaru dari kami. Baiklah, kita lanjutkan ke pembahasan soalnya. Coba lihat soal ini. Blah 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 was late caused many problems. Pilihannya that he, the driver, there, because. Soal ini mempunyai dua verbs atau kata kerja yaitu was dan caused. Dan pastinya keduanya butuh connector dan subject. Jawaban B salah karena tidak ada connector dan menjadikan the driver hanya satu subjek. Sedangkan kalimat ini butuh dua subjek. Jawaban C dan D salah juga karena keduanya bukan subjek. Jawaban yang tepat adalah A karena kalimatnya akan menjadi that he was late caused many problems. He di sini adalah subjek pertama untuk verb was. Kemudian connector that menjadikannya noun clause. That he was late, sekaligus berfungsi sebagai subjek kedua untuk verb caused. Di pembahasan soal tadi ada yang disebut dengan noun clause. Apakah definisinya? Ingat di video sebelumnya pernah dibahas tentang clause, yaitu sekelompok kata-kata yang di dalamnya ada sebuah subjek dan juga sebuah verb. Harus diingat, ketika ada kalimat yang mempunyai lebih dari satu klausa, harus dipastikan kalau setiap subjek pasti memiliki verb dan juga sebaliknya, setiap verb pasti memiliki subjek. Nah, kalau noun clause definisinya adalah klausa yang berfungsi sebagai kata benda atau noun. Nah, karena sebagai kata benda, maka noun clause ini dalam kalimat bisa digunakan sebagai objek dari kata kerja, object of preposition atau kata depan, atau juga bisa sebagai subjek. Supaya bisa lebih mengerti, coba lihat kalimat-kalimat ini. I like you. Everyone talks about you. You are amazing. Kata you di contoh tadi adalah noun, dan bisa dilihat ada yang sebagai objek, object of preposition, dan juga sebagai subjek. Dan kata you sebagai noun di contoh tersebut sama fungsinya dengan contoh berikut ini. I like what you do to me. Di kalimat tadi ada connector what, dan connector what ini menjadikan klausa you do to me menjadi noun clause yang bisa berfungsi sebagai objek dari sebuah kata kerja. Sama seperti contoh I like you di atas tadi. Begitu juga dengan everyone talks about what you do to me. Ini noun clause sebagai object of preposition. What you do to me is amazing. Dan yang ini adalah sebagai subjek dari kalimat. Nah, apa saja noun clause connectors itu? Di antaranya adalah what, when, where, why, how, that, wherever, whenever, whether, if. Contohnya dalam kalimat adalah I know where she lives. I understand why you are sad. She's confused about how I know her brother.
That you are here makes me happy. Sekarang kita lihat contoh-contoh soal lainnya. No one explained to me blah 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 coming or not. Pilihannya was, he was, whether he was. Soal ini mempunyai dua verbs atau kata kerja yaitu explain dan coming. Dan pastinya keduanya butuh connector dan subject serta to be karena verb yang kedua adalah verb ing dan itu membutuhkan to be. Pilihan A salah karena hanya ada to be. B juga salah karena tidak ada connectornya. C salah karena hanya connector, tidak ada subject dan to be. Jadi pilihan yang tepat yang punya connector, subject, dan to be hanya pilihan D. Whether he was. No one explained to me whether he was coming or not. Soal berikutnya. She was saddened by blah 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 had read. Pilihannya when, her, what she read. Ada dua verb di sini yaitu was saddened dan had read. Berarti perlu connector dan subject juga. Pilihan B dan D sudah salah karena tidak ada connector. Yang ada connectornya hanya pilihan A dan C. Dan yang ada subjeknya hanya pilihan C. Jadi yang tepat adalah C. What she. She was saddened by what she had read. Baiklah, seperti biasa kita latihan dulu. Soal yang pertama. Scientists are now beginning to conduct experiments on blah 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 trigger different sorts of health risk. Pilihannya noise pollution can, that noise pollution, how noise pollution can. Soal berikutnya, the Apollo 11 astronauts blah 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 of the Earth's inhabitants witnessed on the famous first moonwalk on July 20th, 1969 were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. Pilihannya whom millions, were some, whom some were. Tulis jawabannya di kolom komentar ya. Well everyone, that's all I can share with you today. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terus bunyikan juga loncengnya supaya dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Thank you for watching. Have a great day and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.